Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tim APA Teknologi Layanan Jaringan. Untuk khusus anak-anakku yang baru naik ke kelas 11, jangan lupa klik komen yang baik, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat updatean video terbaru dari semua guru-guru di sekolah SMK Pelita. Maju terus. Assalamualaikum. Oke, kita mulai dalam pembelajaran materi ini. Dalam pembelajaran kali ini, semester ini, kalian akan diperkenalkan beberapa kompetisi dasar, yaitu 3.1 memahami ragam aplikasi komunikasi data, 3.2 menganalisa berbagai standar komunikasi data, 4.1 menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data, 4.2 menyajikan berbagai standar komunikasi data. Oke, kita bahas di slide berikutnya ini. Kalian akan menemukan jenis-jenis komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan jenis komunikasi? Yang pertama, komunikasi secara verbal. Komunikasi secara verbal ini kalian akan menemukan, kalau dibilang komunikasi secara verbal menggunakan lisan, presentasi, pemaparan hasil kerja, diskusi, dialog dengan orang, telekonferensi seperti kalian pernah alamin kemarin waktu kelas 10, yaitu menggunakan Zoom meeting. Terus kedua, komunikasi nonverbal, seperti contohnya naikin kerut alis, tatapan mata, itu adalah nonverbal. Nonverbal itu ada cenderung menggunakan aspek yang ada di tubuh kita ini. Ya, itulah contohnya, mulai dari naikkan alis, melotot, serta sebagai macamnya. Yang ketiga, komunikasi secara tulisan. Tulisan ya pasti kalian tahu lah, menggunakan SMS, WhatsApp, simbol. Itu adalah komunikasi secara tertulis. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan slide ini. Saat ini adalah kalian akan menemukan perkembangan komunikasi data. Perkembangan komunikasi data ya kemarin itu dengan cara verbal, non verbal, serta lisan. Nah, sekarang kalian akan menemukan pengertian data dan informasi pengetahuan secara kronologis. Yang pertama adalah data, merupakan sekumpulan angka, karakteristik teks, simbol, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lainnya. Itu termasuk dalam kategori data. Informasi merupakan keluaran atau output hasil pengolahan data, baik secara matematis maupun secara linguis. Linguis itu apa sih? Kalau dibilang secara matematis kan yang berurutan, linguis itu secara acak. Yang ketiga, pengetahuan diperoleh informasi dari pengolahan data yang diterima secara seseorang yang membicarakan tentang informasi tersebut. Nah, kalian memperoleh pengetahuan dari pembicaranya, seperti saya, baik, dan guru-guru yang lainnya. Itu menyampaikan informasi, kalian menerima informasi. Itu adalah pengetahuan. Oke, next di slide berikut. Oke, di slide berikutnya ini kalian akan menemukan dengan namanya karakteristik komunikasi data. Karakteristik komunikasi data itu merupakan karakteristik memiliki elemen-elemen yang harus dimiliki sebagai syarat berlangsungnya komunikasi data dalam sebuah jaringan, seperti sumber sampai ke pengirim. Kita lanjutkan lagi dengan sistem transmisi penerimanya sampai ke tujuan. Seperti kalian melakukan komunikasi data dengan yang lain, kalian adalah sumbernya. Tujuannya siapa? Penerima atau tujuan dari komunikasi tersebut.
Saya nggak tahu kalian tujuannya kemana memberikan suatu informasinya. Jika kalian memberikan informasi ke saudara, ke teman, atau ke grup kelas, itu adalah karakteristik komunikasi data. Oke, kita lanjut lagi next. Oke, kita bahas lagi. Untuk slide ini kalian akan menemukan namanya sumber atau source. Dalam pembahasan komunikasi data, apa yang dimaksud sumber adalah pengirim suatu komunikator sebagai perantara yang melalui sesi komunikasi dengan mengirim data terlebih dahulu. Contohnya adalah handphone, medianya, komputer, medianya, laptop adalah medianya, notebook termasuk medianya, televisi adalah medianya, radio adalah medianya, termasuk orang pun adalah medianya atau narasumber atau sumber komunikasi, di mana komunikasi itu akan berlangsung. Oke, kita lanjut lagi next ke slide berikutnya. Oke, untuk slide ini kalian akan review atau refer menerima atau komunikasi. Dalam persepsinya, komunikasi sosial adalah peralatan yang digunakan untuk menerima data dan menerjemahkan dalam bentuk bahasa yang dimengerti manusia dari pengirim atau narasumbernya itu dikirim dalam bentuk angka sampai di penerima dalam bentuknya teks dan segala macamnya. Perantaranya adalah handphone, komputer, laptop, sama aja di slide sebelumnya. Itu perantaranya sampai kita terima dalam bentuk teks, video, terus voice segala macam. Itu adalah menerima informasi yang dikirim oleh narasumber. Oke, lanjut ke next berikutnya. Oke, di slide ini kalian akan saya mau itu dulu beli di kampus dulu deh. Message atau pesan atau data. Data merupakan analog atau digital. Ketika diterima oleh receiver akan dikonversi dalam bentuk bahasa atau yang mudah dimengerti. Data dari perangkat elektronik yang akan diterjemahkan dalam bentuk sinyal atau digital atau analog terlebih dahulu, kemudian akan dikonversi setelah diterima receiver. Contohnya karakteristik teks, gambar, audio, video. Oke, lanjutkan teks berikutnya. Oke, di slide yang ke-9 atau slide ke-8 atau di slide protokol aturan, semua ada aturannya. Di komunikasi data ini pun ada aturannya atau standar aturan yang dicepat atau disepakati oleh semua pengguna secara bersama baik itu sisi sender maupun receiver. Nah, di sender dan receiver semuanya ada aturannya. Contohnya pembelian atau pemberian alamat IP atau TCP/IP itu ada aturannya. UDP, SSH, HTTP, HTTPS, Samba, PTP, dan Telnet itu semua ada aturannya. Siapa sih yang ngatur itu semua? Ada. Nanti di pertemuan berikutnya. Kenapa semua perlu aturan? Agar semuanya tidak saling menyalahkan dan tidak saling beraduan. Itulah fungsinya aturan, menjembatani atau membatasi semuanya agar tidak seenaknya dalam menggunakan layanan komunikasi data tersebut. Siapa sih yang ngatur atau memberi peraturan ini? Kalau di kita ada, contohnya kayak kemarin kalian mungkin sudah berkunjung ke suatu tempat yang mengatur semua media digital, media elektronik itu ada. Siapa sih yang mengatur? Di Indonesia itu adalah Kominfo. Kominfo itu adalah yang mengatur semua peraturan media yang ada di Indonesia. Kominfo itu adalah dia yang mengatur semuanya. Ya, kita harus ikuti aturan mereka. Nah, kalian harus tahu tuh batasan-batasan menggunakan komunikasi. Jangan sampai kalian terjerat oleh pasal undang-undang ITE.
Nah, jangan sampai kalian harus ikutin protokolnya, karena semua itu ada aturan yang berlaku di negara kita. Oke, lanjut ke snack berikutnya. Oke, di pertemuan kita kali ini yang terakhir nih, di slide terakhir atau akhir dari pertemuan pertama kita, yaitu adalah membahas tentang media. Apa sih maksud dengan medianya? Media komunikasi data ini, medianya itu adalah sarana yang berperan melakukan atau mengalirkan data, baik data analog maupun data digital. Nah, kalau kita ini menggunakan handphone, paling dia masuknya ke wireless atau udara. Kalau misalnya kita menggunakan komputer ini menggunakan apa nih? Kabelan, yaitu UTP, STP. Jangan ingat, jangan ketukar. Kabelan itu bentuknya adalah UTP atau STP. Nah, di bawahnya ada tuh gambarnya. Bawah, lihat gambarnya. Mana yang dimaksud dengan kabel STP, UTP, koaksial ataupun fiber. UTP dan STP sama, cuma beda jenis kabelnya saja. UTP kabelnya seperti apa sih? STP kabelnya seperti apa? Koaksial seperti apa? Dan fiber optik pun seperti apa? Itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu nanti ya di pertemuan berikutnya saya akan bahas ke kalian. Untuk saat ini ya pengenalan aja dulu, jenis-jenisnya apa, gambarnya ada di bawah sini. Kalian tinggal lihat, kalian perhatiin lagi. Yang kelas 10-nya pernah membantu guru-guru masang kabel segala macamnya, mungkin sudah paham, tinggal kita perdalam lagi. Nah, untuk kali ini hanya pengenalan saja di kalian saat naik ke kelas 11. Maka pertemuan kali ini pun saya nggak akan membuat sulit atau membahas yang berat-berat. Kita perkenalan materi saja dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita agak berat sedikit lah. Yang penting kalian paham, kalian mengerti semua materi yang diajarkan atau yang diterangkan oleh semua guru yang ada di sekolah kalian ini. Dan intinya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.